Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang dari pagi udah ketemu saya, tapi yang baru datang siang ini, halo selamat datang di Jakarta Mode Summit 2025. Nah di sesi ketiga ini, kita bakalan ngomongin hal yang paling penting di industri mode fashion, yaitu penjualan Ramadan. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju, katanya penjualan Ramadan ini menopang revenue sekian puluh % dalam 1 tahunnya. Jadi bisnis itu ditentukan, bisnis mode fashion ditentukan dari penjualan Ramadannya ini. Penting banget, harus dicermati, harus disiapkan secara matang. Nah ini dia di sesi ketiga, langsung saja kita akan membahas e-commerce playbook for it 2025. Itu dia, kita ngobrol-ngobrol langsung saja kita undang 3 narasumber kami, yaitu Mbak Jihan Malik, founder dari Heaven Lights, Mbak Isti Yisnika, founder dari Oklo, dan juga Mbak Foni Susanto, Director of Tokopedia and TikTok E-commerce. Halo, tepuk tangan semuanya. Selamat siang, udah makan siang? Alhamdulillah, semoga teman-teman di sini juga udah makan siang, bisa mengambil snack di belakang dan gak ngantuk juga. Tapi yang pasti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, bener ya? Yes. Insya Allah. Mbak Isti juga datang dari Bandung ya? Iya, tapi kebetulan aku datangnya kemarin Oh, karena dari mau kemarin. cek event dulu. Mau cek dulu, siap. Gimana persiapan Ramadannya nih Heaven Lights dan juga Oklo? Itu the point ya. Langsung tembak. Stok aman? Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Stok aman, terus cuan? Cuman kurang aman. Kurang aman. Persiapan kalau misalnya mau jualan online kan perlu banyak ads tuh. Persiapannya udah aman, tim aman. Aman. Insya Allah. Aman. Nah pertanyaan yang sekarang lagi sering juga ditanyakan, jadwal schedule live streamnya udah aman? Udah aman sih, Iya. cuman buat sesi lebaran harus ditambahin, apalagi kan ada sesi sahur nanti, sesi sahur atau habis tarawih. Jadi Oke. harus diperbanyak lagi. Harus diperbanyak lagi. Oke, sekarang satu-satu deh ya. Kalau dari Heaven Lights, persiapan Ramadannya itu biasanya berapa bulan sebelumnya sih? Terus biasanya stoknya itu berapa kali lipat dari regulernya sih gitu? Berarti planning nih ya. Planningnya. Sejujurnya kalau membicarakan planning harusnya kan dari jauh-jauh hari ya. Ya. Tapi kenyataannya planning kemana, ininya kemana, Oh jadi eksekusinya wajar ya, walaupun Itu Heaven wajar. Lights udah bertahun-tahun. Ya, tapi kayaknya emang itu yang terjadi sih sama semua kayaknya ya. Nah, kalau untuk planning sendiri, kalau Heaven Light sendiri itu planning lebaran kita mulai dari setelah lebaran. Jadi ketika kita masuk udah kita ngomongin lebaran selanjutnya itu mau apa. Gitu. Bener kayak gitu. Iya Betul. kan? Kalau Karena planning sepanjang iya. itu kan Luar rencana tuh rencananya ya dari mulai Jadi lebaran tahun lalu bulan April, Mei udah ngomongin lebaran.
udah mulai dibagi-bagi ke tim, entah itu pada desainer kita, pokoknya kamu pegang satu gitu, berarti kan itu planning yang udah kita rencanakan ya, kamu bikin gini. Nah tapi kan prosesnya itu Hana nggak semudah itu, mereka bikin kadang-kadang kita nggak ACC terus gitu, sampai akhirannya tetap mentok-mentok mau ke lebaran kita kalang kabut. Itulah yang Mentoknya tuh terjadi. seberapa mentok sih? 5 bulan sebelumnya, 3 bulan Ya sebelumnya? enggak sih, 3 bulan itu yang udah bikin deg-degan jantung mau jatuh tuh itu tuh. 3 bulan sebelumnya, produksi udah start dong berarti sekarang? Untuk sekarang kalau Heaven Light sendiri produksi itu masih dalam proses bahan ya sekarang, menunggu bahan datang ke kita. Oke. Setelah itu baru proses garment. Oke, jadi persiapan koleksinya 1 tahun, persiapan garmennya sekarang di Desember 4 bulan berarti ya? 3-4 bulan. Ada yang udah jadi koleksinya? Belum. Belum, oke. Jadi masih aman, masih ada 4 bulan lagi. Tenang. 4 bulan lagi buat koleksi lebaran. Kalau Oklo gimana nih? Kalau Oklo persiapannya sekarang udah ada yang jadi karena kita belajar dari lebaran sebelumnya. Jadi kalau misalkan bajunya keluar mepet-mepet, itu kan kita jualnya juga di akhir. Mereka tuh lebih kayak was-was gitu bajunya takutnya nggak sampai. Jadi kita lebih prepare lagi buat dikenalin tuh lebih awal gitu. Akan ada koleksi pre-Ramadan berarti? Jadi kalau misalkan waktu itu tuh kita mulai keluarin itu di 2 minggu sebelum Ramadan. Sekarang mungkin mulai dikenalin dari 1 bulan gitu. Jadi kayak ini koleksi kita gitu. Oke, jadi ada berapa banyak jumlah koleksi Ramadannya kalau gitu? Kayaknya lebih dari 50. 50 artikel, tapi dibagi-bagi nggak misalnya koleksi mawar, koleksi melati, koleksi ini nggak? Iya, Oke. terus soalnya itu juga kayak kita juga belajar dari sebelumnya, jadi kayak gak selalu tentang merukat-merukat gitu. Soalnya kan mereka juga kalau beli baju lebaran gak semuanya buat di hari raya, tapi buat keliling keluarga juga kan pasti bajunya yang lebih daily gitu. Oke, jadi ada beberapa koleksi sampai kurang lebih 50 artikel selama Ramadan dan gak semuanya yang formal ya, Ya. berarti ada yang casualnya juga. Kalau Heaven Lights ada berapa koleksi itu di Ramadan? Kalau Ramadan, Heaven Lights itu tetap fokusnya di bestseller kita itu adalah Sarimbit. Nah, jadi semua yang kita keluarkan itu Ayah, ibu. dengan pattern ya, bentuknya pattern. Insya Allah Lebaran tahun ini kemungkinan akan ada 7 Sarimbit yang akan mau dikeluarkan. Nah, 7 macam sarimbit atau 1 sarimbit untuk keluarga Enggak. bertujuh? enggak, 7 macam Sarimbit. 7 macam sarimbit sekeluarga berlima gitu ya. Jadi Ya, jadi size anaknya dari umur berapa? size anak dari umur 2 tahun sampai 12 tahun kalau nggak salah. Sampai 12 tahun. Iya, jadi dalam satu sarimbit itu ayah koko ya, ibu tuh ada dress, blus, tunik, dan kadang-kadang suka aku selipin koleksi privenya kayak bordir dan lain sebagainya. Yang lebih mewah gitu ya. Ya. Terus anak 3. Anak cowok cewek 2 lah. Oh ya Satu cowok lagi cewek. apa? Ya benar-benar juga cowok cewek terus size-nya dari 2 sampai 12 gitu Iya ya. betul. Oke, wow, dikeluarkannya sebelum Ramadan berapa minggu sebelumnya? Biasanya dikeluarkan 2 minggu sebelum Ramadan. 2 minggu sebelum Ramadan. Ya, oke. tapi kalau menurut aku ngeluarin koleksi lebaran itu memang paling tepat itu ketika udah berlangsungnya bulan Ramadan gitu. Kayak ada hawa-hawa lapar haus tuh bikin hawa belanja kali ya. Jadi kalau di Heaven Light sendiri ya, nggak tahu di yang lain. Di Heaven Light sendiri ya memang traffic penjualan itu kita tuh naiknya tuh ya ketika Masuk puasa. memasuki bulan Ramadan. Gitu. Oke, kalau jadi pengen nanya, stok yang disiapin dari misalnya 100% koleksi Ramadan, untuk sebelum Ramadan tuh berapa persen? Misalnya 20% dulu deh sebelum Ramadan, baru nanti 80%-nya pas Ramadan. Gitu. Enggak sih, jadi kalau misalkan emang buat ngenalin launching Ramadan, kita kenalin dari sebulan sebelumnya, tapi tetap kayak di launchingnya tuh udah deket-deket Ramadan gitu. Oke, ada sistem PO? Enggak, barangnya ready semua. Ready semua? Iya. Kalau Mbak Jihan sebelum Ramadan berapa persen dikeluarin? Apa cuman
foto-fotonya aja dulu gitu? Enggak ada, tapi sedikit mungkin 20% lah ya, sama lah ya. 80%-nya itu kita gas di 3 minggu Ramadan, karena seminggu mendekati Idul Fitri itu biasanya kita udah close online. Karena kan udah hektik lah ya, ekspedisi dan lain sebagainya. Jadi memang waktu kita yang terbaik ya, itu 3 minggu awal Ramadan. Nah, terus tadi juga 3 minggu awal Ramadan dan banyak tebelnya tuh di online. Langsunglah kita tanyakan untuk strategi penjualan online karena Oklo dan Heaven Lights juga tebelnya di online ya. Iya betul. Berarti walaupun penjualannya sebelum Ramadan ya semuanya tetap online gitu kan. Iya. Gimana nih apa yang sudah disiapkan dari shop Tokopedia dalam menghadapi penjualan Ramadan yang trafficnya tuh meningkat berapa kali sih Mbak Foni? Oke. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Fondi dari Shop Tokopedia dan menyambung pembicaraan yang tadi sudah dibahas nih mengenai Ramadan, apa sih persiapan dari Heaven Lights dan juga Oklo. Nah, jadi kalau misalnya berbicara mengenai Ramadan, seperti yang kita udah ketahuin ya, pasti akan ada peningkatan yang cukup signifikan juga di platform. Dan biasanya ada pertanyaan kurang lebih berapa banyak sih gitu, berapa kali lipat. Nah, ini secara overall itu ada kenaikan kemarin itu sekitar 2 kali lipat. Ini kalau ngomongin total ya, secara keseluruhan Ramadan itu ada peningkatan sebanyak 2 kali lipat. Tapi kalau kita berbicara lagi mengenai di Tokopedia sendiri, karena kan saat ini kalau kita berbicara mengenai shop Tokopedia, kita itu baru melakukan sinergi pada tahun 2024 Januari ini. Dan kebetulan memang kita masih memakai 2 hal yang berbeda ya, karena kan waktu kita bersinergi itu bertepatan juga 2 bulan setelah itu adalah Ramadan. Jadi di Tokopedia sendiri yang memiliki kategori yang cukup bagus itu adalah groceries yang ada makanannya, ada skincare-nya, kemudian rumah tangga dan juga fashion. Itu yang memiliki visitor yang cukup banyak juga kenaikan trafficnya. Sedangkan di shop sendiri ini agak sedikit berbeda. Dia juga fashion yang justru utama, terutama Muslim fashion, wanita ya, itu memiliki visitor yang terbanyak. Kemudian diikuti juga dengan skincare dan juga yang makanan dan minuman juga. Nah, itu yang memiliki visitor terbanyak di shop. Dan kebetulan untuk Tokopedia sendiri kalau kita lihat gitu kan secara transaksi itu kalau kita ngomongin yang beli lokal saja, karena kan kita kan juga punya beli lokal campaign di Tokopedia maupun shop, itu mengalami kenaikan brand lokal itu sekitar 9 kali lipat untuk transaksinya. Jadi ini dinilai cukup bagus dibandingkan dengan Ramadan tahun sebelumnya. Jadi kita bicara tentang Ramadan 2023. Dan kemudian di shop sendiri kita juga mengalami kenaikan di beli local campaign-nya untuk brand lokal. Itu kenaikannya sebesar volume ya. Ini volume transaksi, volume pesanan itu 2,5 kali lipat. Transaksinya 2,5 kali lipat. Untuk ini volume daripada pesanan. Oke. Ya, volume pesanannya meningkat 2,5 kali lipat dibandingkan September 2023 yang di shop Tokopedia, di shop sendiri ya. Kalau Tokopedia is different. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh dijelasin lagi nih tentang campaign beli lokalnya tadi? Oke. Jadi sebetulnya mulai tahun ini, awal tahun ini sebetulnya kita udah melakukan launching itu pada Desember 2023 mengenai campaign beli lokal. Jadi kalau Bapak Ibu waktu itu tahu kita mengadakan campaign lumayan besar mengenai beli lokal, di mana kita memang sepenuhnya ingin mendukung para pedagang UMKM lokal lah tepatnya dengan memberikan kampanye beli lokal dan di mana kita juga memberikan exposure yang cukup banyak dan juga beberapa promosi khusus untuk brand lokal saja. Jadi tidak boleh ya brand yang bukan lokal itu ikut di dalam beli lokal campaign. Jadi beli lokal itu secara berkesinambungan kita itu memiliki campaign setiap bulannya. Jadi di dalam beli lokal itu kalau kita lihat itu pasti ada masing-masing ada kategorinya. Jadi kita punya pasar berdaya digital di mana kita juga telah berhasil mendigitalisasi pasar-pasar di Indonesia juga, tapi kita waktu kemarin baru masuk di 2 pasar. Pasar Tanah Abang dan juga pasar Beringharjo di Yogyakarta. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pasar lainnya. Karena pasar ini juga merupakan kelanjutan dari program digitalisasi pasar di Tokopedia pada tahun 2021 di mana kita sudah berhasil memberdayakan kurang lebih 6.000 pedagang
berdagang di pasar di 12 pasar tradisional. Salah satunya di pasar Cikurubuk, terus kemudian juga pasar baru Cicalengka dan juga pasar Badung Bali ya. Dan pada saat itu kan pandemik ya. Jadi kita ngajarin juga gimana sih untuk para pedagang itu bisa bertahan gitu kan di masa pandemik dan juga bisa mengembangkan usahanya. Nah, yang bisa masuk ke kategori brand UMKM ke beli lokal itu gimana? Atau semua brand lokal bisa masuk ke sana? Jadi kita punya kriterianya, jadi ada requirement-nya tersendiri. Jadi biasanya itu benar-benar harus dimiliki oleh orang Indonesia asli ya, dalam arti kata memiliki KTP Indonesia dan juga memiliki pabriknya juga atau usahanya juga di Indonesia. Jadi bukan import gitu. Nah, jadi itulah yang akan kita bantu dan kita akan coba kuret dan kita coba akan pasarkan itu dengan nantinya ada logo tag-nya beli lokal. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang udah punya di tag di logo tokonya itu beli lokal, ya artinya udah qualified dan eligible untuk mendapatkan promo tertentu dari beli lokal campaign sendiri. Isti udah ngangguk-ngangguk nih, jangan-jangan udah dapet ya? Iya udah dapat. Udah dapat. That's good. Dari awal itu prosesnya bisa masuk ke campaign itu gimana tuh Isti? Biasanya dari AM-nya tuh, dari AM-nya nanti dia minta foto pabrik, proses kayak gitu-gitu. Oke, jadi bisa dibantu sama RM-nya dan nanti jadinya apakah berpengaruh di traffic dan juga penjualan? Ngaruh sih pastinya, soalnya kan dia juga kadang dapat subsidi juga. Nah, dapat subsidi juga, itu dia kata kuncinya. Mbak Foni, ngomong-ngomong subsidi, masih banyak gak sih subsidi buat brand lokal di penjualan Ramadan? Pastinya ada. Ada, catat ada. Jadi ada program subsidi apa aja nih untuk penjualan Ramadan nanti? Mungkin saya nggak bisa disclose lebih dulu, tapi yang pasti untuk dibeli local campaign kita akan menyiapkan promo tertentu dan subsidi tertentu untuk membantu yang tadi saya bilang komitmen kita adalah tetap sama dan fokus utama kita tetap sama, nggak pernah berubah, mendukung sepenuhnya UMKM lokal untuk bisa mengembangkan bisnis usahanya di Tokopedia dan juga shop Tokopedia. Jadi kalau misalnya dalam bentuk apa aja pastinya banyak, nantinya kan ada, biasanya kan kita memberikan voucher, kita memberikan juga free shipping dan lain sebagainya juga. Apakah potongan-potongan dan subsidi itu berpengaruh pada stok yang harus disiapkan? Pastinya iya, karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, banyak orang yang kehilangan sales itu gara-gara stoknya nggak cukup. Jadi makanya pentingnya juga adanya planning, tadi kembali lagi, pentingnya membuat forecast. Karena betul yang seperti Ibu Jihan tadi bicara gitu kan mengenai habis selesai lebaran saya udah planning untuk lebaran tahun berikutnya. Memang begitu karena kita kan juga perlu siapin yang namanya materialnya terutama bahan. Kadang-kadang kan mencari bahan material itu nggak semudah yang kita pikir juga ya. Karena apalagi kalau kita punya target penjualan cukup besar dan itu artinya kan berarti kita mesti stok barang juga cukup banyak. Dan sometimes juga kan pabrik perlu waktu ya. Kadang-kadang pabrik perlu waktu untuk memproduksi material tersebut. Setelah itu kan yang banyak menjadi kendala itu adalah bolak-balik desain juga. Kadang-kadang desainnya udah oke, tapi nanti ternyata kurang di sini. Nah makanya itu perlu persiapan jangka panjang juga. Stok itu sangat pengaruh. Stoknya. Ya. Nah sekarang kalau ngomongin stok balik lagi ke brand ya. Kalau ada strategi nggak sih dari teman-teman brand dalam mengupload produk atau jumlah stok di online? Apa jangan-jangan sedikit dulu deh lihat antusiasmenya baru nanti dikeluarin banyak atau langsung aja stoknya banyak lah gitu? Kalau kita sendiri udah nggak ada opsi untuk stok sedikit kayaknya. Wah luar biasa. Kan? Karena Ditunggu-tunggu ya? pengeluaran yang kita ini banyak ya kan, otomatis itu yang bisa support itu adalah stok banyak yang menghasilkan cuan nantinya ya kan. Jadi nggak ada tuh nahan-nahan stok tuh nggak ada ya? sebenarnya di Lebaran tahun lalu itu aku pernah melakukan itu, menahan stok, bukan menahan ya, jadi biasanya sekian ribu, ayo deh kita turunin gitu. Nah ternyata untuk musim Lebaran itu strategi yang salah aku, karena demand-nya banyak, ternyata stok kitanya habis saat itu. Wah berarti saat itu aku melakukan tindakan yang salah nih, makanya kita evaluasi lah, tapi balik lagi di tahun 2023 ini kalau menurut aku itu
tahun terberat untuk dunia fashion. 2023 apa Nih. 2024? 2024. 2024. 2000 agak berat ya dengan turun naiknya dengan Kondisi. persaingan dengan apa dan lain sebagainya. Ketika waktu itu kita mengambil langkah menurunkan stok, wah itu ternyata salah ya kan. Buat kitanya tuh malahan kayak bumerang. Akhirnya oke, bismillah deh, kita stok tetap kita naikin, tetap stok seperti tahun-tahun sebelumnya ketika penjualan kita masih yang jual habis gitu. Tapi kan sekarang udah nggak gitu ya. Jadi apa berarti saat itu kita dan tim mulailah harus bagaimana gitu yang kita kerjakan ya saat itu, stok tetap kita naikkan, yang kita stok tetap nggak dikurangin, tapi yang aku tambah itu adalah channel penjualannya kita gitu. Jadi contoh dulu Heaven Lights itu hanya website sendiri dan aplikasi sendiri, nggak mau tuh di mana-mana ya kan, udah di kita aja gitu. Agak-agak ini sih ya, itu salah sih sebenarnya kalau kata aku. Cuman ketika ada penjualan mulai kayak ada bukan problem ya, mungkin sekarang itu dengan banyaknya persaingan otomatis kita harus banyak tindakan lain ya supaya menyelamatkan penjualan kita. Jadi nyamperin customer ya. Jadi dari situlah mulai memperluas pasar, memperluas salesnya, channel sales Heaven Lights ya. Jadi dari situ kita mulai bekerja sama dengan e-commerce, Tokopedia, dan banyak hal-hal lain yang kita kerjakan seperti bazar, apa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya gimana caranya aku tetap produksi segini dengan target sekian per bulannya, tapi bisa habis. Nah, jadi mencari cara salesnya aja diperluas gitu. Channel distribusinya ditambah Iya. dan mulai terbuka sama kolaborasi atau kerjasama yang tahun-tahun sebelumnya nggak pernah dikerjakan. Iya betul. Kalau dari Oklo gimana tuh? Strategi stok ada nggak sih ditahan-tahan dulu? Kan katanya Kalau di Oklo, kalau lagi war gitu ini ditahan ya stoknya gitu. iya. Kalau di Oklo sih nggak ada Nggak ada ditahan ya? kayak gitu. Jadi ya udah setiap launching semuanya stok dikeluarin. Bahkan tuh kayak kita beneran kan kita ikut bazar, ada offline store juga, terus ada marketplace juga. Pokoknya kita sistemnya di mana yang cepat habis itu kita bakal ambil stoknya. Jadi kita misalkan stok 1000 nih per warna misalkan, 800 kita masukin ke online, terus 100 itu kita pecah buat bazar misalkan, sama buat store. Kalau di bazar habis kita lihat nih mana yang masih ada. Kalau marketplace masih ada, kita tarik buat bazar. Jadi pokoknya gimana caranya barang itu habis gitu. Pokoknya di mana ada customer kita samperin deh ya. Ada Iya, bazar di mana betul. kita ikutin juga Iya. gitu ya. Oke, kalau sekarang tadi udah ngomongin stok. Terus sekarang ngomongin budget marketing. Karena mau penjualan, mau stoknya banyak, tetap aja kan itu budget-budget yang seringkali kita boncos kan. Budget ads, budget influencer, marketing, budget campaign. Itu hitungannya gimana sih dari persiapannya gitu? Dari Sebenarnya revenue kah gitu? iya pasti, semua kan pasti mengarahnya ke bagian, nah yang aku tanya tuh bagian keuangan pasti ya kan mengarahnya ke situ. Cuman besarnya target marketing dan lain sebagainya aku rasa sih itu fleksibel ya Hana ya. Oh fleksibel. Jadi mungkin di Heaven Light sendiri oke, budget kamu itu 10% dari revenue kita gitu. Tapi kan nggak gitu juga, ada beberapa apa ya produk yang aku butuh budget marketing yang lebih di situ ya. Jadi fleksibel sih untuk produk-produk best seller kan budget marketing kita nggak terlalu besar ya kan, karena ya orang udah tahu kualitasnya orang apa, jadi kita kayak campaign biasa-biasa aja juga orang udah percaya jadi beli aja. Jadi paling nanti si budget marketing itu kita alokasikan ke produk-produk new, Yang produk-produk produk baru, yang oke. orang belum tahu ya kita alokasikan ke situ dengan membuat apa campaign yang lumayan besar atau kita sebelum berkolaborasi ya kan, berarti kan ada budget ke situ. Jadi banyak sih hal yang bisa dilakukan. Oke, Gitu. termasuk budget ads juga. Oh, iyalah. Nah budget ads nanti ke Yisti juga ya, budget marketing itu sama budget ads berapa sih yang disiapkan dari setiap brand? Besarnya atau apanya? Besarnya dari revenue tadi 10% kan ya? Oke. Ya
Sekitar segitu ya? Tuh Sekitar Berapa? 10% Sekitar gitu. 10% kayaknya. Kalau Kalau dari- Heaven Light sendiri ya. Gitu. Kecil loh 10%. Ya itu dia makanya fleksibel. Kadang bulan ini 10%, kadang bulan depan 15%. Tapi memang aku mentokin nggak boleh lebih dari sekian persen. Oke. Ya, supaya nggak boncos juga. Nggak boncos ya, dan ya. biasanya tim marketing yang ngegawangin. Iya, nggak biasanya itu tim tim finance, yang ah. Bu Jihan nggak boleh. Kita bulan ini mau kolaborasi nggak bisa Bu, budgetnya udah habis Bu gini gitu. Biasanya mereka yang kayak jadi polisinya kita lah gitu. Kalau dari Yisti gimana? Kalau dari Oklo sendiri sih sebenarnya karena dulu Oklonya besarnya di organik, jadi kayak buat ads itu kita masih kayak mau ngasih budget besar tuh kayak ini bakalan boncos atau enggak gitu. Jadi kayak masih belajar dan itu budgetnya tuh masih 5% sampai 10%. Wah, itu mimpinya banyak brand sih ya, budget ads-nya baru di 5 sampai 10%. Ya, tergantung juga. Soalnya sebenarnya kalau misalnya ngomongin marketing, itu nggak semuanya di ads. Bisa jadi kayak nyari KOL, bisa jadi juga dari endorse gitu. Jadi kayak emang dibagi-bagi aja gitu. Dibagi-bagi aja. Itu ads itu termasuk untuk semua di channel e-commerce aja atau 5 sampai 10 itu untuk semua channel digital? Semua channel digital, ads buat apa namanya tuh, Meta, TikTok, sama Achipas. Sama e-commerce-nya juga. Oh, wow. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini kalau dari belajar dari Ramadan tahun lalu nih Mbak Foni. Biasanya brand-brand yang penjualannya naik tadi selain stok, ada juga bantuan ads, ada program-program apa lagi sih dari Shop Tokopedia yang bisa ngebantu penjualan brand? Oke, kalau misalnya berbicara dengan program, kita tuh sebetulnya banyak bekerja sama dengan berbagai macam pihak untuk mengeluarkan berbagai macam program. Tapi yang pasti kan ini kan kalau bicara mengenai program itu kan pasti kan ada dua ya, ada internal dan eksternal program. Kalau eksternal program pastinya kita kan bekerja sama dengan pemerintahan setempat juga, gitu kan. Yang kemarin itu tadi yang tadi saya sudah bilang tentang pasar berdaya digital. Kemudian kita juga memiliki yang melokal dengan batik. Kebetulan kita juga memberikan banyak bantuan juga dalam mengedukasi para UMKM di Solo, Jogja dan juga Pekalongan, terutama karena itu kan tiga kota yang cukup banyak pedagang batiknya. Dan kemudian kita juga memberikan bantuan pelatihan dan juga bantuan mesin kepada para pedagang di sana juga. Dan juga yang terakhir itu ada bekerja sama dengan lembaga keuangan, kita juga memberikan modal usaha juga. Yes, itu juga ada program yang kita lakukan dengan melokal dengan batik. Dan kemudian kita juga kemarin juga kita memiliki program kopi, yaitu satu dalam kopi. Kita bekerja sama juga dengan Scoopy. Jadi kita berhasil mengedukasi kurang lebih dari 1.000 petani di Lahat, Sumatera Selatan. Di mana kita juga memberikan edukasi bagaimana cara meningkatkan mutu biji kopi mereka dan juga bagaimana sih setelah pasca panen apa yang mereka mesti lakukan juga. Nah itu pelatihan-pelatihan itu karena kita mau memiliki program yang bukan cuma di hilir tapi juga di hulu. Ya, dan kemudian juga Creators Lab kita juga memiliki program di mana kita juga mau mengencourage lah jadinya para generasi muda ini dan juga para pedagang UMKM juga untuk bisa menjadi creator atau yang kita bisa bicarakan mengenai afiliasi karena kan kita kan bisa berjualan secara independen dan kita bisa mencari uang loh melalui program afiliasi tersebut. Nah itu juga program yang paling lagi sering dibicarakan, program afiliasi gitu. Karena sekarang semua orang punya potensi mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dia. Yes. Ada lebih spesifik lagi nggak sih siapa saja yang bisa jadi afiliator? Terus apa saja yang dilakukan sama Shop Tokopedia biar kita lebih percaya diri lagi menjadi afiliator gitu? Oke, untuk menjadi afiliator sebetulnya yang pasti udah harus di atas umurnya 18 tahun ya. Karena nantinya kan tidak diperbolehkan kalau kita anak di bawah di bawah umur lah istilahnya. Nantinya dipikirnya melakukan perdagangan anak di bawah umur. Nah, jadi yang pasti untuk afiliasi itu harus di atas usia 18 tahun tapi tidak terbatas pada umur tertentu. Karena buat saya, buat kita semua gitu kan siapapun bisa berkreasi dan menjadi afiliator. Karena kan afiliator itu kan berarti kan menjadi independen secara
financial juga. Nah di sini juga banyak sekali yang kita convert itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang sebenarnya gitu, yang biasanya itu kan nggak ada terlalu banyak kerjaan, tapi ternyata luar biasa loh mereka itu ketika kita kasih platform, kasih panggung gitu kan, ternyata berjualannya luar biasa banget. Banyak contoh-contoh ya kisah sukses story-nya gitu kan di TikTok sendiri, siapa sih yang bisa menjadi afiliasi. Nah kebetulan kita juga memiliki tim edukasi yang nantinya akan memberikan pelatihan. Kadang-kadang kan juga nggak ngerti ya gimana sih caranya bisa melakukan konten atau create konten sih yang baik gitu kan. Pertama kali kan kita create konten juga short video aja udah susah. Apalagi kita suruh ngomong di live streaming. Apalagi kalau misalnya menjelang Ramadan udah pasti ya 24 jam itu udah harus nonstop loh. Yang tadi juga ibu-ibu udah bilang sahur harus banget, memang betul. Karena ada data mengatakan di sahur sendiri aja kita punya penjualan itu meningkat dengan sangat signifikan. Jadi kalau mau yang live stream, afiliator jualannya di sahur. Di sahur, Oke, yes. apalagi Mbak Fani, bocorannya lagi. Jadi tadi jualannya di sahur, live stream, perbanyak afiliator gitu. Betul. Perbanyak juga dengan apa namanya dalam arti kata kolaborasi dengan afiliator yang memang sesuai dengan produk yang kita jual. Karena gini, banyaknya afiliator belum tentu semua juga. Misalnya begini, banyak orang yang mengatakan oke pakai ini aja, ini top creator, tapi belum tentu juga cocok dengan kita punya produk. Karena masing-masing brand itu kan pasti punya DNA-nya tersendiri. Dan masing-masing brand itu kan pasti kan harus ada chemistry-nya juga ya dengan afiliator yang mau kita pakai. Jadi makanya kita juga perlu yang namanya menganalisa gitu. Kreator ini cocok nggak sih buat produk yang kita akan jual? Jadi harus relevan. Oke, pantesan di depan sana tadi boothnya ada yang lagi live ya. Betul, yes. Itu untuk ngasih lihat, oh secara teknis aja dulu bisa ngintip-ngintip di depan pakai handphonenya apa, lightningnya Betul, yes, lampunya, lampunya, iya. terus produknya dipajangnya di sebelah mana. Betul, iya. Nah terus ya dikit-dikit latihan dilihat di sana, mungkin siapa tahu kita malah berpotensi menjadi seorang afiliator juga ya. Iya, betul. Kalau ngomongin afiliator banyak yang segen karena takut gak ada yang nonton. Apalagi dengar-dengar katanya kok sekarang setelah shop Tokopedia trafficnya menurun. Nah Sebetulnya di sini pengen nanya nih, di sini siapa yang udah biasa live stream? Siapa yang udah biasa atau enggak brandnya sudah biasa live? oh kayaknya masih sedikit nih. Enggak banyak Oh tuh, banyak. banyak tuh, malu-malu oke. banyak semua, banyak. Soalnya kayaknya tangan yang terangkat nggak gitu banyak. Oh ada juga beberapa. Ya. Penjualan lewat live ngaruh? Ngaruh, betul ngaruh Betul kan, ternyata. ngaruh kan? Traffic masih bagus? Kurang. Naik turun. Apalagi live-nya harus sama owner yang baru naik. Nah, itu nanti dibahas setelah ini ya tentang tentang founders marketing. Kenapa algoritmanya ada apa? Kenapa trafficnya menurun? Gini, kalau misalnya berbicara mengenai traffic itu kan memang udah saya nggak bisa menjelaskan apa sih rahasianya karena traffic itu karena semakin banyaknya sellers. Kalau dulu mungkin competition belum terlalu banyak. Kalau sekarang sudah terlalu banyak yang melakukan juga live streaming. Artinya bagaimana sekarang itu kita harus naik level ya jadinya dalam arti kata bagaimana sih caranya membuat sebuah konten yang menarik. Nah itulah supaya karena gini customer juga sekarang itu memilih bagian mana yang mau dia tonton. Karena begitu banyak sekali kalau misalnya kita lihat satu platform TikTok. Kita lihat live, kita klik aja live. Itu munculnya banyak sekali kalau menurut saya saat ini. Nah bagaimana untuk caranya menarik ya artinya kita harus menonjolkan sebuah produk juga yang harusnya berbeda atau yang cukup unik dengan brand yang lainnya. Itu key yang pertama ya. Kemudian juga kita juga kalau misalnya during Ramadan kita juga bisa create something yang namanya hampers gitu kan. Hampers khusus Ramadan. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai tradisi orang Indonesia itu kan kalau during Ramadan atau hari raya banyak sekali kirim-kirim hampers. Nah makanya kita selalu encourage juga semua sellers gitu kan untuk bisa create hampers Ramadan.
Nah itu juga yang menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan traffic mereka juga. Karena kadang-kadang perlu dibantu ads juga memang iya. Karena kalau misalnya bicara mengenai TikTok sama Tokopedia, Tokopedia mungkin kan cuma ada di kata kunci saja pencarian gitu kan, ada keywordnya. Nah tapi di Tokopedia, di shop sendiri ads itu bisa kita tembak untuk meningkatkan traffic di live streaming. Bisa juga kita mau meningkatkan traffic di short video, ataupun kita juga bisa meningkatkan traffic di shop tab. Jadi itu kita bisa alokasikan sesuai kebutuhan. Jadi makanya kalau Bapak Ibu gitu mau meningkatkan traffic, kita pakainya itu membeli ads-nya itu khusus untuk yang meningkatkan live streaming. Ya. Oh, ini kayaknya harus konsultasi langsung sama RM-nya ya. Yes, Jadi betul. ads-nya tuh benar-benar bisa dialokasikan entah ke yang keterlihatan atau yang langsung live streamnya Ya. agar keterlihatannya lebih banyak, trafficnya lebih banyak, Betul. view-nya lebih banyak gitu. Nah makanya ada satu kunci berikutnya adalah jangan pernah lepas untuk melihat seller center kita yang ada dashboardnya. Kan kita kan seller center ada dashboard. Di situ ada banyak sekali analisa. Dan biasanya saya selalu menganjurkan lah, menyarankan kepada sellers setiap kali selesai live streaming kita harus analisa. Kan di situ ada grafik di mana misalnya penonton aja kita tahu dari usia berapa sampai usia berapa, kemudian berapa persen wanita, berapa persen pria, dan ada peak season, ada peak hour-nya. Itu kelihatan. Kalau misalnya yang paling penting sebetulnya dari live streaming adalah 3 menit pertama. 3 menit pertama kalian itu nggak pernah ada yang nonton, itu artinya akan susah ke depannya. Tapi kalau di 3 menit pertama itu bagus, artinya itu jauh lebih gampang untuk meningkatkan trafficnya. Makanya penting untuk punya script di 3 menit pertama. Kenapa kita harus prepare the script supaya nggak asal aja gitu kan. Tapi penuh dengan maksudnya preparation atau planning sebelumnya, sebelum melakukan live streaming. Wow, makin berat ya Bu Ibu ya. Penentuannya 3 menit pertama langsung. Oh berarti 3 menit pertama lebih baik sesuatu yang sudah direncanakan. Mulai dari skrip, mulai dari cara menyapa gitu betul. ya. Itu udah harus prepare. Berarti benar ya katanya kalau mau live stream 3 menit pertama secara platform juga dia lebih diperlihatkan ke banyak orang dulu gitu ya. Betul, iya. Benar ya? Betul. Jadi dalam arti kata makanya di situ selalu akan ada analisa grafik di mana ketika live streaming kita bisa lihat nih trafiknya yang paling bagus di jam berapa, terus menit ke berapa turun, menit ke berapa turun terus, artinya dari awal pun kita udah gak menarik sebetulnya. Oke. Itu Kalau makanya itu yang kita udah baca. turun nih, kalau udah turun mendingan off dulu, masuk lagi 3 menit ini atau ya terus aja. Kalau sebenarnya ini kan saran saya pribadi. Kalau misalnya secara signifikan turun terus, udah stagnan, mendingan stop dulu. Udah gitu kita prepare lagi supaya nantinya kita bisa masuk dengan sesuatu yang memang kita tahu kita mau ngapain gitu. Karena kalau misalnya kita paksain terus dan ternyata juga nggak ada sesuatu yang baru dalam arti kata misalnya, kan banyak juga orang yang memakai adanya diskon yang tiba-tiba turun drastis misalnya, ini 50% hanya 2 menit saja. Nah kalau nggak ada something gimmick special, itu nggak akan mungkin itu akan naik lagi. Jadi harus prepare something yang memang special untuk bisa menaikkan traffic. Oke dicatat ya Bu Ibu ya, kayaknya banyak catatannya, aku aja banyak catatannya. Tapi kalau dari Yisti ada tips gak sih untuk live stream ini? Selain yang jualan harus ownernya, betul? Ya, karena Ada lagi? udah beberapa kali coba, trafficnya tuh selalu beda. Aku nggak ngerti sih kenapa, mungkin kayak audiensnya punya interest sendiri gitu ya. Kalau misalnya ownernya bisa nanya-nanya langsung atau apa. Tapi sejauh ini sih tipsnya memang mulai harus ada gimmicknya. Gimmicknya tuh apa sih biasanya? Katanya Kalau- bawa alat musik segala. Ya, Ya. kalau enggak giveaway kayak buat Giveaway, penonton oke. gitu. Giveaway terus kayak diskonnya yang flash sale-nya tuh jangan yang all time gitu. Jadi kayak dia tuh ya 1 menit mati gitu. Mbak Jihan ada pengalaman live stream? Sebenarnya ya mirip-mirip sih yang kita lakukan juga ya kan, gimmick-gimmick sale yang hanya 2 menit ya gini gitu. Terus ya aku sendiri pernah juga tuh sama tim diajak untuk live gitu. Dan memang itu lumayan signifikan naiknya gitu karena mungkin karena ada owner di situ. Cuman karena ownernya capek. Nggak sanggup. Semua udah kenal kok sama Mbak Jihan, ownernya capek. Mereka bisa live 2 jam
kita baru 30 menit aja udah pusing. Sampai pengen ya Allah gitu kan, kayak ini gimana gitu. Jadi kan sebenarnya walaupun owner bisa ikut live ya tergantung ownernya kuat apa enggak gitu. Selama kuat ya gas aja gitu. Aku bilang juga sama mereka, oke deh kalau tanggal kembar aku mau deh, nggak apa-apa ya 1 jam setengah deh Bu, enggak 1 jam, kasihan lah sama aku. Jadi apapun gimmick yang bisa menaikkan traffic, ya dikerjain aja lah selama itu baik gitu ya, nggak usah malu atau apa atau gimana. Jadi Mbak Jihan mungkin malu kalau live stream, tapi IG story mah jalan terus. nggak malu juga, aku mau kalau kuat. Capek kalau IG story tinggal posting tambah tag. Oh iya. Ya gitu. Tapi kalau live stream kan harus ngomong. Harus ngomong nggak terus. berhenti kan, terus berdiri apa gitu, itulah yang rada-rada. Rada-rada melelahkan ya. Kayaknya faktor umur juga sih ya. Nggak usah dibongkar di sini. Kalau sekarang mau ngomongin ada titipan ini nih fitur dari Shop Tokopedia. Ngaruh nggak sih kirim-kirim stiker, Tap-tap layar. tap-tap layar gitu. Jadi misalnya 3 menit pertama, oke tap-tap layarnya dulu gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya katanya mau menambah traffic, menambah orang untuk tetap stay, itu adalah tap-tap layar, kasih love, kasih stiker atau apapun juga. Sebetulnya semuanya itu kan adalah ya gimmick yang dilakukan oleh banyak para sellers ya gitu kan, dimana supaya membuat sebuah keseruan aja dan keceriaan. Nah tapi sebetulnya yang tadi saya juga mau ingatkan gitu kan, kalau untuk live streaming bagaimana sih cara membuat traffic itu tetap terjaga, sebetulnya adalah konsistensi dari kitanya juga melakukan live streaming. Jadi memang itu kunci awalnya adalah konsistensi, karena kalau misalnya kita melakukan live streaming itu misalnya dalam seminggu kita cuma bisa punya waktunya 3 kali atau 5 kali, tapi di dalam 5 kali itu mungkin saya mau melakukan live streaming di hari Senin cuma 5 jam. Oke, tapi di hari berikutnya 1 jam aja, hari berikutnya lagi mungkin cuma 2 jam aja. Nah itu kan gak secara konsisten juga. Terus jamnya juga selalu berubah terus gitu. Nah bagaimana untuk menciptakan, meng-create yang namanya konsistensi itu, memang itu yang sulit. Tapi mungkin kita udah harus punya, kalau misalnya bisnis kita mau tetap berjalan dan terjaga ya, itu kita harus punya komitmen di mana setiap hari kita harus melakukan yang namanya live streaming. Misalnya sehari mau 2 jam, kita secara konsisten melakukan 2 jam live streaming setiap hari tanpa putus. Tapi setelah itu kalau jam itu kan depend daripada produknya ya, dan audiensnya juga. Kadang-kadang kalau misalnya mau jualannya baju yang audiensnya misalnya baju muslim, itu audiensnya banyaknya ibu-ibu. Nah kita tahu dong ibu-ibu tuh jam berapa yang agak nganggur ya. Agak nganggur dalam arti kata maksudnya yang punya waktu untuk buka handphone. Ya live streaming. Apalagi kalau misalnya kita tahu ibu-ibu kan biasa kalau pagi pasti sibuk ya, siapin makan buat anaknya, suaminya. Nah nanti biasanya anaknya udah pergi sekolah, suaminya ke kantor. Nah itu kan ada waktu. Nah biasanya di antara jam 8 pagi tuh gitu kan sampai jam 11 siang itu bagus, tapi udah jam 12 biasanya kurang lagi. Nah tapi yang bagus lagi di jam berapa, misalnya di atas jam 7 malam setelah mereka juga selesai habis makan malam. Nah jadi itu kita harus bisa menentukan sendiri. Nah kalau berbicara lagi fitur, sebetulnya banyak fitur yang kita bisa yang kita bisa manfaatkan ya. Salah satunya ya fitur yang tadi saya bilang adalah fitur ads ya kan, dimana itu kan juga bisa menaikkan banyak hal. Ya, terus udah gitu kedua itu adalah fitur yang kalau misalnya untuk Ramadan sebetulnya bisa juga kita menggunakan fitur bundling, sebetulnya kita memanfaatkan itu. Karena kenapa? Kan bisa jadi mungkin kita cuma jualan misalnya tadi Ibu Jihan juga bilang ada yang untuk satu keluarga. Mungkin kalau misalnya mau jualan koko bisa jualan sama pecinya, kopiahnya. Terus misalnya mau jualan baju muslim bisa jualan juga dengan hijabnya. Jadi we can create banyak bundling itu juga supaya bisa meningkatkan kita punya penjualan ya. Dan kemudian juga kita bisa tadi balik lagi creator, kita juga harus bisa memanfaatkan affiliate atau creator kita dengan mencari yang siapa ya yang kurang lebih relevan untuk bisa mempromosikan produk kita. Nah kemudian yang terakhir seperti biasa kita juga tetap harus bisa mempelajari, jangan lupa yang tadi saya bilang seller center dashboardnya, karena masing-masing toko pastinya punya analisa masing-masing.
begitu. Oke, kuncinya ada di konsistensi tadi ya. Dicoba dulu karena buat apa kita baru sekali dua kali terus menyerah dulu gitu ya. Karena kalau misalnya udah dicoba berkali-kali dengan konsisten, kita jadinya bisa membaca data di seller centernya ya. RM-nya bisa bantu kan ya Mbak Foni? Bisa. Untuk Kalau membaca ada seller RM bisa. Nanti kita bisa ada, kalau misalnya ada RM bisa bertukar pikiran karena RM juga akan jadi gini, akan kasih tahu apa sih yang perlu diperhatikan. Jadi insight-nya itu kita dapat juga dari internalnya. Kadang-kadang kan kita secara orang luar kita nggak ngerti matriks mana yang sebetulnya menjadi peranan penting gitu kan. Nah itulah yang akan dibantu nantinya oleh RM-nya sendiri. Oke, tepuk tangan semuanya. Itu dia pembahasan kita tentang e-commerce playbook for it 2025. Terima kasih Mbak Foni, terima kasih Sri, terima kasih Mbak Jihan. Dan saya Hana Farid undur diri. Kita lanjut lagi ke conference session yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.